dalam Bapa dan dalam Roh Kudus. Ya Allah dan Bapa kami, Engkau adalah misteri yang mengagumkan dalam setiap karya. Ajarilah kami untuk bisa memahami segala sesuatu yang bisa kami pahami dan menerima segala sesuatu yang tidak bisa kami pahami. Demi Kristus Tuhan dan Pengendara kami. Amin. Dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan dalam Roh Kudus. Amin. Duduk.
Ini ada Mas Dede. Sudah. Jadi kita masuk bab 2 pengantar. Kita Jadi kita masuk pertama, proses terbentuknya kitab suci Kristiani cukup panjang. Satu orang bisa baca? Bisa dulu. Oh, kita baca. Proses terbentuknya kitab suci Kristiani cukup panjang. Proses itu mencakup sejarah terjadinya Perjanjian Lama, sejarah pengungkapan iman bangsa Israel, dan sejarah Perjanjian Baru, pengungkapan iman gereja perdana. Perjanjian Lama, sebagaimana diungkapkan pada bagian sebelumnya, mengungkapkan tentang penghayatan terhadap pernyataan diri Allah oleh bangsa Israel dalam perjalanan sejarahnya. Jadi proses terbentuknya kitab suci itu cukup lama. Tebal begitu, jadi prosesnya cukup lama tuh. Terus yang kedua, Cesar baca. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk belajar memahami sejarah bangsa Israel secara menyeluruh sejarah yang dimaksudkan bukanlah sejarah dalam pengertian modern telah tentang peristiwa histeris masa lampau, melainkan sejarah Alkitab Yunani, sejarah keseluruhan yang mengungkapkan keterlibatan Allah dalam perjuangan hidup manusia. Sejarah Yunani di mana? Tidak ada tahu. Jadi dengar. Oleh karena itu penting bagi kita untuk belajar memahami sejarah bangsa Israel secara menyeluruh. Sejarah yang dimaksudkan bukanlah sejarah dalam pengertian modern, tetapi telah tentang peristiwa historis di masa lampau. Berarti cerita tentang masa lalu itu Kak. Di kitab suci kan mereka menceritakan kembali masa penciptaan itu tuh, penciptaan langit dan bumi, penciptaan manusia seperti itu. Terus melainkan sejarah Alkitabiah, yaitu sejarah keselamatan yang mengungkapkan keterlibatan Allah dalam perjalanan hidup manusia. Jadi kita diciptakan oleh siapa? Allah. Jadi itu menceritakan kembali Allah menciptakan langit dan bumi, ikan di laut, binatang, pokoknya semua itu menceritakan kembali dalam kitab suci. Terus dalam bab ini kita akan belajar memahami konteks perjanjian lama. Oleh karena itu pada bagian ini kita menyajikan materi tentang kanon perjanjian lama, sejarah Israel kuno, dunia perjanjian lama, dan tema-tema teologis yang terkandung di dalam perjanjian lama. Jadi kita masuk yang pertama tentang kanon perjanjian lama. Tujuannya agar peserta didik lebih masuk mengenal kitab suci perjanjian lama, konteks yang meliputi penulisan kitab-kitab dalam perjanjian lama, dan akhirnya sampai pada pengakuan akan kebenaran iman yang terkandung di dalamnya. Kita masuk yang pertama tentang kanon kitab suci perjanjian lama. Kalau ada yang mau tulis. Jadi Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, adalah sebuah Alkitab yang unik karena terdiri dari banyak kitab dari bahasa Arab, yaitu Alkitab, buku itu atau sang Alkitab. Dari bahasa Yunani, Biblia atau kitab-kitab. Oleh karena itu, Alkitab sering dianalogikan sebagai sebuah perpustakaan mini. Membuka Alkitab sama dengan memasuki sebuah perpustakaan yang terdiri atas banyak buku dengan bermacam-macam judul yang disusun. Jadi dalam Alkitab itu banyak perikop, ya.
setengah ya. Nanti presentasi kumpul. Satu orang yang tulis saja. Nanti presentasi 2 orang. Tulis dengan nama kelompok ya. Nama kelompok baru jawaban. Tulisnya soal baru jawaban. Satu orang yang tulis. Yang bagian A, mengapa terdapat perbedaan jumlah antara kitab dalam kitab Katolik dan Alkitab Gereja Reformasi? Yang D, apa yang Anda pahami tentang Deuterokanonika? Itu kitab suci itu kan? Kitab suci kan di bawahnya ada tulis gitu loh. Ya. Tahu tuh ada supernya ya tuh? Nanti jelaskan apa itu. Deuterokanonika. Sudah tahu tuh? Ya, Bu. Yang kedua, apa yang adik-adik pahami tentang kanon dan kanonisasi perjanjian lama? Yang ketiga, buatlah daftar kitab-kitab dalam perjanjian lama sesuai kelompoknya. Itu ada di kitab suci. Terus yang terakhir, apa yang adik-adik pahami tentang Deuterokanonika? Orbi kerjasama. Diskusi itu, menurut saya jawabannya seperti ini. Baru satu orang tulis. Jangan lupa nama kelompok ya. Ya, Bu. Yoris kerja diskusi.
Gimana? Nomor berapa anu? Jadi apa yang ada pahami tentang deuterokantika? Tentang itu tuh. Kita merasa kalau mau presentasi baca dulu soalnya. Tidak usah jauh. Tidak apa-apa sejauh ini soalnya itu sudah selesai jawabannya dia. Kita tulis soalnya jawabannya kan. Ya, tulis. Sudah. Sudah? Belum? Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami.
Saya akan mempersilakan teman saya untuk membaca surat. Mengapa terdapat perbedaan jumlah antara kitab dalam Alkitab Katolik dan dalam Alkitab Gereja Reformasi? Apa yang Anda pahami tentang kanon dan kanonisasi Perjanjian Lama? Buatlah daftar kitab suci dalam Perjanjian Lama sesuai dengan kelompoknya. Apa yang Anda pahami tentang Deuterokanonika? Jawab. Perbedaan antara Alkitab Katolik dan Alkitab Gereja Reformasi adalah dalam hal jumlah kitabnya. Jumlah Alkitab Perjanjian Lama dalam Alkitab Katolik sebanyak 46 kitab. Sedangkan kitab dalam Alkitab Gereja Reformasi jumlahnya 39 kitab. Perbedaan ini karena Gereja Katolik maupun Gereja Reformasi menggunakan kanon yang berbeda. B. Kanon berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti mistar atau tongkat atau barang pengukur atau standar. Kanonisasi adalah suatu proses untuk menetapkan sebuah kitab sehingga disebut sebagai kitab suci. C. Pengelompokan Perjanjian Lama. Kitab sejarah. Kelompok kitab ini disebut sebagai kitab sejarah karena memuat sarana sejarah gereja bangsa Israel dan campur tangan Allah dalam sejarah mereka. D. Deuterokanonika berarti kanon atau daftar kitab kedua. Istilah ini diperkenalkan pada tahun 1566 oleh Sixtus dari Slena, seorang yang menjadi Katolik. Sekian dan terima kasih. Beriak. Kumpul di sini ya punya. Ini itu. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk itu, saya berikan waktu pada teman saya untuk menyampaikan. Terima kasih atas waktu kesempatan yang diberikan kepada saya. Nomor 1. Mengapa terdapat perbedaan jumlah antar kitab dalam Alkitab Katolik dan dalam Alkitab Gereja Reformasi? Jawab. Karena Gereja Katolik maupun Gereja Reformasi menggunakan kanon yang berbeda. Nomor 2. Apa yang Anda pahami tentang kanon dan kanonisasi Perjanjian Lama? Jawab. Kanon berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti mistar atau tongkat atau batang pengukur atau standar. Sedangkan kanonisasi adalah suatu untuk menetapkan sebuah kitab sehingga disebut sebagai kitab suci. Nomor 3. Buatlah daftar kitab-kitab dalam Perjanjian Lama sesuai dengan kelompoknya. 1. Kitab sejarah. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan Yosua, Hakim-Hakim, Rut, Samuel, Raja-Raja, Tabarik, Ezra, Nehemia, Ester, Yudit, Tobit, dan Makabe. 2. Kitab para Nabi. Yesaya, Yehezkiel, Yeremia, Daniel, Ratapa, Baruk, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefania, Hagayus, Zakaria, Maleakhi. 3. Kitab Hikmat dan Lainnya. Ayub, Mazmur, Asmal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan Salomo, Yesus bin Sira atau Zira. Nomor 4. Apa yang Anda pahami tentang Deuterokanonika? Jawab. Deuterokanonika berarti kanon atau daftar kitab yang kedua. Sekian dan terima kasih.
Kelompok 3. Selamat pagi untuk kita semua. Saya dan teman saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan presentasi hasil diskusi kelompok kami. Soal mengapa terdapat perbedaan jumlah antara Alkitab dalam Kitab Katolik dan dalam Alkitab Gereja Reformasi? Jawab, karena Gereja Katolik Gereja Katolik Reformasi menggunakan kanon yang berbeda. Nomor 2, apa yang Anda pahami tentang kanon dan kanonisasi Perjanjian Lama? Kanon dipahami sebagai daftar. Jadi, kanon kitab suci berarti daftar kitab-kitab yang diinspirasi oleh Roh Kudus membentuk kitab suci. Kanonisasi adalah suatu proses untuk menetapkan sebuah kitab sehingga disebut sebagai kitab suci. Nomor 3, buatlah daftar kitab-kitab dalam Perjanjian Lama sesuai dengan kelompoknya. Kelompok kitab sejarah terdiri atas kitab-kitab berikut: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kelima kitab ini adalah suatu kitab dari 5 jilid atau Pentekut dan umumnya dikenal sebagai Torah atau Taurat Musa. Kelompok kitab para nabi: Yesaya, Yeskiel, Yeremia, Daniel. Keempat nabi ini disebut kitab nabi-nabi besar karena memuat banyak bab. Hosea, Yoel, Amos, Aboja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Dari Hosea sampai Malaki disebut kitab nabi-nabi kecil karena kitabnya tidak tebal. Ketujuh kitab hikmat dan nyanyian adalah sebagai berikut: Yakub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbaan, Kidung Agung, Kebijaksanaan Salomo, Yesus bin Sira atau Sirah. Nomor 4, apa yang Anda pahami tentang Deuterokanonika? Deuterokanonika berarti kanon atau daftar hidup yang kedua, daftar kitab yang kedua. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Maaf jika jawaban dari kami kurang sempurna, karena yang sempurna itu saat kita bersama. Yes. Kata-kata ini menyakitkan diri ya. Oh, pasti kah? Dan dengarnya kita sama-sama melihat. Yang pertama, perbedaan antara Alkitab Katolik, Alkitab Katolik dan Alkitab Gereja Reformasi. Perbedaan yang paling tercolok antara Alkitab dan
mulai tradisi apostoliknya menentukan kitab-kitab dan kitab daftar kitab. Yang kedua, kanonisasi adalah satu orang baca. Kanonisasi adalah suatu proses untuk menetapkan sebuah kitab sehingga disebut sebagai kitab suci. Dengan demikian, kanonisasi Perjanjian Lama berarti proses diakui dan ditetapkannya kitab-kitab yang dipandang suci dalam daftar kanon kitab suci Perjanjian Lama. Alasan perubahan: tidak ada perubahan signifikan, tetapi perbaikan kecil pada tata bahasa dan struktur kalimat agar lebih jelas dan mudah dipahami. Kita lihat nomor 3. Pengelompokan Perjanjian Lama tadi sudah dijelaskan dengan baik oleh kelompok yang terakhir tadi. Nomor 3. Masih ingat? Kalau kitab Mazmur itu disebut kitab apa? Pujian. Pujian atau puisi. Ini kita sejarah kelompok ini. Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Anggur, Kebijaksanaan Salomo, Yesus. Itu disebut sebagai kitab nyanyian atau kitab Pujian. Puisi ya. Terus dari Yesaya, Yeskiel, Yeremia, Daniel disebut sebagai kitab apa? Nabi. Kitab Nabi besar. Kalau nabi kecil dari kitab apa saja? Hosea, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria sampai Maleakhi. Dari Hosea sampai lihat yang ini kelompok kitab hikmat dan kitab nabi nyanyian. Kelompok kitab ini disebut kitab-kitab hikmat atau kebijaksanaan dan nyanyian karena Isinya berupa dan nyanyian. ini yang nomor terakhir tadi. Apa yang adik-adik pahami tentang Deuterokanimika? Deuterokanimika berarti kanon atau daftar kitab yang kedua. Istilah ini diperkenalkan pada tahun 1566 oleh Sisifus dari Siena, seorang Yahudi yang menjadi Katolik. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan pada 7 kitab dan 3 tulisan yang tidak terdapat pada kitab suci Ibrani, tetapi terdapat dalam kitab suci Yunani atau Septuaginta. Ketujuh kitab yang dimaksud adalah Tobit, Yudit, Baruk, 1 dan 2 Makabe, Kebijaksanaan Salomo, Yesus Injil, surat Nabi Yeremia, Al-Quran, kanon Esther, dan kalangan kitab Daniel, dan tambahan pada kitab Daniel. Sebutan ini dipakai oleh untuk membedakannya dengan bagian kitab yang terdapat dalam kitab suci Ibrani yang disebut dengan istilah Protokanonika atau kanon kitab suci yang pertama. sudah bosan atau belum? Belum. Kita age breakingnya Ya, mundur lagi.
Mengantar. Yang kita masuk pertama tentang apa tadi? Sudah ingat toh? Sudah mengerti? Jadi sampai di sini, nanti minggu depan baru kita lanjut. Kita akhiri satu orang berdoa dulu. Berdiri. Ibu guru serta teman-teman sekalian, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami, ya Bapa yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas penyelenggaraan kasih-Mu yang kami alami sepanjang proses belajar ini. Semoga kami belajar menerima kehadiran dalam sabda-Mu yang tertulis dalam kitab suci, karena sabda-Mu adalah bekal dalam perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.